Hai teman-teman. Sekarang Kak Fizi dan Kak Farah jualan baju nih. Ada gambar kucing, panda, hewan-hewan, dan desain lain ke depannya. Oh iya, ada juga kaos pantasnya aja loh. Bahan dan sabunnya dijamin bagus banget. Buat yang mau beli, bisa ke Shopee kita ya. Linknya ada di bawah ya. Hai teman-teman, selamat datang di channel Pantasnya Aja. So, kali ini Pantasnya Aja akan membahas bahasa yang ada di Upin dan Ipin ya. Yaudah teman-teman, sebelum kita mulai video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah ya, untuk membangun channel kecil ini agar besar seperti channel-channel tetangga. Oke, ini dia videonya. Saja Upin, nyanyinya di Saja Ipin. Hah, betul. Ini kisah kami berdua. Kau dah lupa? Ini kisah kami semua. Oke, yang pertama ini yaitu bahasa Malaysia ya. Jadi seperti yang kita tahu, animasi Upin dan Ipin ini berasal dari negara Malaysia. Jadi, sudah pasti bahasa dalam animasi ini adalah bahasa Malaysia ya di semua tokohnya kecuali hewan gitu. Akan tetapi, sekarang kan Upin Ipin sudah tayang di berbagai negara. Jadi seperti di Indonesia, Upin Ipin ini tetap berbahasa Malaysia akan tetapi dibantu subtitle Indonesia ya. Dan kalau tayang di Disney Channel, Upin Ipin ini didubbing ulang dengan bahasa Inggris gitu atau bahasa internasional. Ya udah, kurang lebih gitu aja deh untuk bahasa Malaysia ini. Beruntungnya kita ini serumpun jadi ngerti-ngerti lah dikit mengenai bahasa Malaysia, meskipun ada beberapa kata yang beda dengan kita gitu loh. Nama saya Susanti. Hai teman-teman. Hai. Saya dari Jakarta. Saya harap teman-teman semua senang sama saya. Nah, jadi pada musim 3, Upin Ipin ini ketambahan karakter yang bernama Susanti ya. Susanti ini seperti yang kalian ketahui bahwa dia ini berasal dari Jakarta atau Indonesia gitu. Nah, kemunculan pertamanya ini pada musim 3 yaitu dia ceritanya sedang jalan-jalan ke bazar dan mampir nih ke kedainya Mail untuk membeli ayam dengan menggunakan bahasa Indonesia serta membayarnya dengan uang 10.000 dari Indonesia ya. Bisa kalian dengar ya, bahwa bahasa yang digunakan Susanti adalah bahasa Indonesia yang nadanya agak berbeda dengan bahasa Malaysia gitu. Makanya rada bingung ya. Dan lagi, saat masuk sekolah, dia ini memperkenalkan dirinya dengan bahasa Indonesia. Makanya Upin Ipin dan kawan-kawan agak bingung gitu loh ya, sempat berisik-berisik gitu deh. Nah yang terakhir, pada saat episode Bola Berancun, datang lagi nih bahasa Indonesia yang berasal dari daerah Jawa gitu, atau daerah gua. Dia ini menggunakan bahasa Indonesia dengan aksen Jawa ya, yang mana anak laki-laki tersebut berkomunikasi atau berbincang-bincang dengan Susanti tuh. Ya udah, kurang lebih gitu aja deh untuk nomor 2 ini. Kenapa hijau tu? Nah, yang ketiga ini yaitu bahasanya Ijat ya. Ijat ini sebenarnya bisa ngomong atau baca atau berbicara ya. Akan tetapi agak susah untuk berbicara atau membaca gitu, karena belum terbiasa atau mungkin belum terlalu banyak ngomong gitu ya. Maka dari itu bahasa yang sering digunakan Ijat adalah bahasa isyarat yang agak sulit dimengerti oleh teman-temannya ya. Yang bisa mengerti bahasanya Ijat itu mungkin ya ibunya sendiri udah pasti, Zul, dan juga suku Pulu tuh ya, yang kata pulu dia ngerti gitu. Jadi bahasa ini sering digunakan oleh orang yang tunarungu dan tunawicara ya. Yaudah, kurang lebih gitu aja deh untuk nomor 3 ini. Uncle, 这里，很好。谢谢你啊，Uncle。 Nah, yang keempat ini yaitu bahasa Mandarin ya atau Cina. Jadi, seperti yang kalian ketahui, bahwa di Upin Ipin ini ada temannya yang berketurunan Tionghoa yaitu Mei Mei, dan juga temannya Tok Dalang yaitu Uncle Ahtong yang memiliki keturunan Tionghoa, serta banyak lagi loh yang kurang diketahui gitu. Jadi bisa kalian dengar langsung ya,
Di saat Ah Tong ini berjualan karena gak mau diikutin Upin Ipin, dia ini menggunakan bahasa Mandarinnya kayak gini loh. Soshu pause, soshu jause, kayak gitu. Dan di saat Mei Mei mengucapkan terima kasih, dia mengucapkannya dalam bahasa Mandarin seperti ini ya. Xie xie ya angkan, kayak gitu. Ya udah, intinya ini ada yang masuk ke bahasa Mandarin ke animasi Upin Ipin gitu. Ya udah, kurang lebih gitu aja deh untuk nomor 4 ini. Saya Jarjit Singh hebat, number 1, marvelous, marvelous. Oh. It's wonderful to see so many bright, young, intelligent girls and boys here today. Nah, yang kelima ini yaitu bahasa Inggris ya. Jadi bahasa Inggris digunakan pertama kali oleh Jarjit nih yang kita tahu. Yang sering dia ucapkan katanya yaitu marvelous, marvelous. Yang kalau gue denger dan banyakan orang denger itu marvelous, marvelous kayak gitu. Kayak marvelous gitu deh. Kemudian, bahasa Inggris banyak digunakan di saat ada perwakilan UNICEF datang ke kampung durian runtuh untuk memberikan materi mengenai anak-anak. Seperti anak-anak itu masa depan bangsa gitu dah intinya ya. Jadi bisa kalian lihat langsung, perwakilannya ini seorang bule dan juga pastinya memakai bahasa Inggris gitu ya. Yang akhirnya ada sih bahasa Malaysianya tapi dikit gitu. Ya udah, kurang lebih gitu aja deh untuk nomor 5 ini yaitu bahasa Inggris. Oke, yang keenam ini yaitu bahasa India ya. Memang kita jarang banget mendengar bahasa India di Upin dan Ipin. Tapi ada nih, di saat Uncle Mutu menyanyi dan berjoget di Pavali gitu. Dia ini mengucapkan sedikit ya bahasa India. Jadi intinya di Upin Ipin ini cukup banyak kalau orang Indianya gitu. Jadi, kemungkinan di luar yang di-shoot, maksudnya di luar yang nggak ke-shoot gitu, banyak yang berkomunikasi menggunakan bahasa India ya sedikit-sedikit gitu. Ya udah, kurang lebih gitu aja deh untuk nomor 6 ini. Nah, yang ketujuh ini yaitu episode spesial ya. Jadi di saat Upin Ipin berada di dunia hayalnya, Upin Ipin dan kawan-kawan ceritanya bertarung melawan perompak ya, dan berakhir mereka berteman demi sebuah harta karun gitu. Kemudian pada selanjutnya, Upin Ipin dan kawan-kawan bertemu suku Pulu yang mana suku Pulu ini hanya berbicara pulu kayak gitu. Dan yang mengerti bahasa mereka hanyalah kaum mereka sama Ijat nih ya. Dan juga kebalikannya Ijat ngerti bahasa mereka gitu. Mereka ngerti bahasa Ijat maksudnya. Ya udah, kurang lebih gitu aja deh untuk nomor 6 ini yaitu bahasa dari suku Pulu. Cepi, go! Tak gerak pun. Memanglah tak gerak. Dia dengan cakap saya saja. Alright, Cepi, go! Nah, yang terakhir ini yaitu bahasa hewan ya. Jadi, pada awal musim kita disuguhkan dengan movie geng pengembaraan bermula. Yang mana, dalam movie itu ada anaknya Uncle Mutu yang bernama Raju dan sapinya yang bernama Sepi. Nah, Raju ini mengerti bahasanya Sepi ya, dan juga Sepi mengerti bahasanya Raju gitu. Kemudian, dilanjut lagi dengan Raju mengerti bahasanya hewan aneh gitu, yaitu si Opet. Dan Opet mengerti bahasanya Raju. Lompat ke jauh musim, di saat Upin sedang berlari menjumpai seekor cangcorang dan menanyakan bagaimana Ipin tidur atau macam mana Ipin tidur kayak gitu. Kemudian cangcorang itu mengerti bahasanya Upin ya dan langsung meraktekin gaya Ipin tidur gitu. Ya udah, kurang lebih gitu aja deh untuk nomor terakhir ini. Nah, itu dia. Kira-kira bahasa-bahasa yang ada di Upin dan Ipin. Kalau kurang kalian tambahin ya di komen bawah. Ya udah, dibantu share ya biar ramai yang nonton.